bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. 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 Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami katakan bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami Tuhan, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan setiap hutang dosa kami 2000 tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini Bapa. Kami mau agungkan Engkau di tempat ini. Kami sungguh percaya bahwa Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Hadir di rumah-rumah, hadir di setiap hati kami Tuhan. Haleluya. 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 Hadirat-Mu Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita katakan Yesus kami puja. Oh. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kaulah yang hadir Tuhan, berdiri di tengah
percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Bapa. Kami sungguh percaya bahwa ada kekuatan yang baru Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Yang lemah mendapatkan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang terikat boleh dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami sungguh percaya saat umat-Mu meninggikan Engkau. Kau Allah yang hadir, Kau Allah yang melawat setiap umat-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari beracaralah di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Mari nyatakan diri-Mu. Mari nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas setiap kami gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur bersama, kita katakan amin. Baik jemaat Tuhan, apa kabarnya semuanya? Kabar baik, dahsyat, luar biasa, karena Yesus di dalamku luar biasa. Yes, yes, yes. Setiap kita luar biasa, amin. Boleh lihat kiri dan kanannya, berikan senyum sekalipun mungkin tidak kelihatan, sekalipun hanya mata ya. Tapi saya percaya bahwa ada sukacita kita akan berkati setiap saudara-saudari kita, amin. Baik, kita mau katakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib hadir di tengah-tengah kita.
atas setiap kita. Dia menyelesaikan setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita mau siapkan hati kita, kita datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Kita puji Dia, kita katakan ku tak dapat lupakan. Dapat lupakan. Amin Tuhan. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima kami Tuhan, Kau tulus menerima. Yes, aku apa adanya. Kekuatan-Mu, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku.
aku, kami cinta akan Engkau Tuhan, melebihi apapun dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan pada sore hari ini. Kami tidak ingin Tuhan sore ini berlalu Tuhan dengan persekutuan yang biasa-biasa saja dengan Engkau Bapa. Kami rindukan Tuhan Engkau mengobarkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Semakin Tuhan semakin taat kepadamu, semakin mengasihi-Mu Tuhan, semakin setia kepadamu Bapa. Bahkan semakin Tuhan melakukan segala sesuatu yang menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau yang menyelidiki setiap kami ya Tuhan. Engkau yang tahu kebutuhan-kebutuhan kami yang terdalam, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Mari Engkau yang berfirman ya Bapa, mari Tuhan Engkau yang memberikan hikmat-Mu, pengertian dan pewahyuan bagi setiap kami. Kami menyediakan hati yang lemah lembut dan mau diajar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini ya, bersama-sama kita semua bersatu hati berkumpul ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mendapat tema yaitu menang atas ketamakan. Ya, saudara-saudaraku, sebelum saya lupa ya, saudara-saudaraku, tadi waktu menyembah ya, saya diingatin oleh Roh Kudus ya tentang perkataan ini ya, saudara-saudaraku. Harta benda Sion itu adalah takut akan Tuhan ya, dan mengenal ya ayatnya ya, saudara-saudaraku. Harta benda Sion itu Tuhan ingatkan begini, Roh Kudus ingatkan saya, saudara-saudaraku, tentang orang Yahudi. Berapa kali sudah orang Yahudi itu mau dimusnahkan ya, mulai dari zaman zaman Esther ya, ada mau rencana pemusnahan, sampai Hitler, sampai sekarang saudara-saudaraku, mereka mengalami penderitaan yang melebihi akal dan pikiran lah saudara-saudaraku ya. Saya ada mengikuti juga suatu hari entah kapan ya saudaraku tentang 7 suku yang ditemukan. Diberitahukanlah bagaimana mereka melalui perjalanan hidup mereka yang benar-benar menderita sampai mereka bisa ditemukan dan bisa kembali ke Israel ya. Semuanya terampas, semuanya nggak ada ya saudaraku, diambil, bahkan nyawa mereka ini pun untuk mempertahankannya saja luar biasa. Tapi kenapa mereka bisa saudaraku sekarang berdiri sebagai suatu bangsa yang disegani, berdiri sebagai suatu bangsa yang tidak terbelakang, tetapi orang semua orang tidak bisa membantah bahwa dia luar biasa. Kenapa? Ya, ini benar ayat yang mengatakan bahwa harta benda Sion adalah pengenal saudara-saudaraku. Jadi ya sama saudara-saudaraku ya, kalau bicara tentang ketamakan ya, saudara, ketamakan pasti berbicara masalah harta, dunia ya saudaraku, seperti itu. Pengalaman bangsa Israel Salam, ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya kalau kita bisa kehilangan segala sesuatunya, ya kita bisa kehilangan harta, kita bisa kehilangan kebanggaan kita bisa kehilangan reputasi kita, tapi kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, ya 7 kali orang benar itu jatuh maka dia akan bangkit lagi. Orang Israel berapa kali jatuh dia bisa bangkit lagi karena dia punya harta yang tidak bisa terampas, yaitu takut akan Tuhan. Penyelidikan mereka yang sungguh-sungguh akan Taurat ya, bagaimana ya mereka ingin menyukakan Tuhan dengan tidak melanggar ya aturan-aturan, tata cara yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Itu membuat mereka benar-benar menjadi bangsa yang terkemuka, bangsa yang mandiri, bangsa yang jadi berkat ya bagi orang-orang di sekitarnya ya saudara-saudaraku. Nah, kita sebagai Israel perjanjian baru ya,
juga kepada kita saudaraku dipercayakan, katanya ya dalam Alkitab, dipercayakan harta, ya harta rohani, ya, yang katanya ditaruh di dalam bejana tanah liat, di dalam diri kita ini, ya, yang menunjukkan bahwa begini, kemah tempat kita ada sekarang ini bisa terampas, ya, tetapi ya yang ada di dalam diri kita ini, ya, dia akan terus semakin besar, semakin berkobar, ya, seperti itu ya saudara-saudaraku, yang membuat kita tidak lemah, tidak takut, tidak khawatir, atau tidak apapun juga. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya pikir sangat-sangat erat kaitannya ya, antara dipenuhi dengan Roh Kudus dengan menang atas ketamakan. Ya, karena ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus kan ada dua perkara yang akan terjadi di saat itu ya saudara. Pertama, kita peka. Ya, kita peka dengan suara Tuhan. Kita bisa dengar petunjuk, arahan. Ya, di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, tapi kita ada lagi akan ada proses-proses yang saudara-saudaraku yang bisa buat kita itu tetap di jalan Tuhan atau kita menyimpang dengan segala keberhasilan yang akan kita dapatkan, segala kemenangan ya yang bisa kita raih, ya kan saudara-saudaraku. Maka Tuhan akan mulai lagi berproses bagi setiap kita ya, makanya dikatakan bahwa proses penyempurnaan itu terus-menerus akan terjadi sampai kita kembali ke akan kita lihat proses di situ. Nah, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Saudara-saudaraku mungkin ingat kisah tentang Raja Salomo, ya. Raja Salomo memulai segala sesuatunya sangat baik. Begitu dia dipercayakan untuk menjadi raja di negeri Israel, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, ya, bagaimanakah ya apa yang harus kulakukan untuk bangsa ini? Dan Tuhan suka ya dengan keputusan dia, dan Tuhan tanya dia, kamu mau apa? Dia nggak mau yang lain selain daripada hikmat. Hikmat itu takut akan Tuhan ya, pengertian bagaimana caranya supaya dia bisa memimpin bangsa yang besar itu. Ya, Tuhan memberikan kepada dia apa yang dia butuhkan, semua yang dibutuhkan di bumi ini Tuhan berikan. Dia diberikan hikmat sehingga dia bisa mengelola segala sesuatunya dengan baik, ya saudaraku, dan dia memperoleh kesempatan demi kesempatan dia untuk mencapai semua yang diinginkan manusia di bumi ini. Tetapi di dalam proses perjalanan dia, ya, dari kemenangan demi kemenangan yang dia peroleh, apakah itu membuat dia puas? Ya saudaraku, ketika hatinya mulai bergeser, tidak lagi kepada Tuhan, ya, dia mulai lebih kepada pengejaran dunia ini. Ya mungkin saudara-saudaraku bisa lihat sama-sama ya, kita lihat sama-sama ya perjalanan dia, karena saya tidak menemukan contoh yang sangat real ya, selain daripada contoh kehidupan beliau. Kita lihat ya tentang bagaimana kita mendapat kepuasan yang sejati, saudara-saudaraku. Ya, mendapat kepuasan yang sejati. Karena begini, saudara-saudaraku, orang muda bakalan bekerja. Saudara akan masuk ke dalam sesuatu yang namanya gairah luar biasa kalau kita bisa mencapai sesuatu. Dan kita belum puas di situ, kita kepingin lebih lagi. Dan tanpa kita sadari, kadang-kadang itu menggeser hati kita dari takut akan Tuhan ya, mulai kita pelan-pelan tergeser. Karena memang itu sangat menggairahkan. Dikatakan bahwa iblis katanya diberi kuasa di bumi ini ya. Ya kan, makanya kita menjauhi keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, iblis punya kuasa. Makanya dia berani bilang ke Yesus, aku akan berikan semua yang ada di bumi ini asal kau sembah aku satu kali aja. Ya kan? Jadi dia punya cara yang luar biasa untuk menarik setiap orang untuk tertarik dengan apa yang ada di dunia ini. Salah satunya, saudara-saudaraku, keberhasilan ya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Keberhasilan rohani juga bisa menggeser kita
saudara-saudaraku ya, bisa menggeser kita dari hati yang tulus kepada Tuhan menjadi hati yang tinggi, sombong. Ya, seperti itu ya. Banyak cara. Jadi kita lihatlah saudara-saudaraku di dalam Pengkhotbah 2, saudara-saudaraku. Saya bacakan tidak semua, mungkin beberapa bagian saudaraku. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Sebelum saya melanjutkan, ini ditulis waktu dia sudah tua. Ya, waktu dia sudah tidak punya kekuatan yang lebih lagi untuk mencapai banyak hal. Dia sudah masuk ya di purna hidup dia. Dia melihat bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan sia-sia. Ya saudaraku, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dan dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku. Hati-hati ya saudaraku, kata-kata ini dia. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Dan seterusnya saudara-saudaraku. Kalau baca dari awal sampai akhir Pengkhotbah, ya, saya pernah lihat di internet ya saudaraku, raja ini sudah mengalami yang namanya kekeringan rohani. Ya, kenapa dia mengalami kekeringan rohani? Karena hatinya tergeser. Dengan banyak keberhasilan, banyak upeti yang datang. Bersama upeti itu datanglah juga wanita-wanita cantik dari seluruh bumi sebagai upeti, sebagai persembahan. Ya, kelemahan beliau ya di area sini saudaraku. Ya, istri-istri. Ya, maka dikatakan ada firman mengatakan raja-raja jangan punya banyak istri. Pernah baca ya ayatnya? Ada perintah dari Tuhan. Raja-raja Israel jangan punya banyak istri. Ya, silahkan cari sendiri banyak istri. Ketik pasti dapat ayatnya. Itu perintah bagi raja. Tapi Salomo mempunyai 1000. Bayangin 1000. Ya, yang punya 3 saja itu berantem ya di sini ya. Apalagi ini punya 1000. Dan istri-istrinya dikatakan lebih menggairahkan dia daripada Tuhan. Sehingga ketika dia dibujuk oleh istri-istrinya yang dari bangsa-bangsa asing untuk mulai memperhatikan dewa Kamos, dewa macam-macam dewa, dia mulai tergeser sedikit-sedikit. Dan mulai Tuhan bukan lagi yang terutama di dalam hidup dia. Dikatakan bahwa hikmatnya hilang, tidak hilang hikmatnya, dia masih tetap bijaksana. Dia masih bisa tetap melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan besar dan keberhasilan.
tapi dia tidak punya lagi yang namanya karunia untuk menikmati, karunia bersyukur. Ya, kalau saya dalam perjalanan hidup saya sendiri, saudara-saudaraku, saya merasakan bahwa bersyukur, ya, bersemangat itu benar datang dari Tuhan. Nggak bisa kita bangkit-bangkitkan dari diri kita. Bahwa aku bersyukur, aku bersemangat, tidak. Benar, itu adalah karunia yang dikasih di dalam hati kita, ya, yang datang sebagai anugerah dari Tuhan. Sebagai upah, kalau menurut saya, saudaraku, upah daripada ketaatan, upah daripada berani, ya, untuk mau lebih lagi bersama dengan Tuhan. Maka dikaruniakanlah, ya, sehingga saudaraku, dengan yang kita dapat, kita udah bisa sangat bersyukur dan merasa kaya. Merasa kita sangat kaya, ya kan? Nah, itu yang ada di dalam hati. Karena bisa kita punya semuanya, tapi kita merasa miskin, merasa nggak cukup, merasa perlu mencari lagi, merasa perlu dipuaskan lagi. Ya, seperti itu. Nah, karena itu saudara-saudaraku, saya bilang kenapa penting dipenuhi Roh Kudus? Ya kan, saudara-saudaraku? Karena dikatakan bahwa di dalam, coba saudara-saudaraku buka di dalam Yohanes 4 ayat 14. Dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, aliran-aliran air hidup Roh Kudus terus katanya ya tidak apa ya saudaraku, tidak tertutup ya di dalam diri kita ya. Dia akan terus katanya memancar sampai kepada air dan kita tidak lagi merasa haus. Kita tidak lagi merasa kurang. Ya seperti itu ya saudaraku. Kurang dalam, tapi bukan berarti kita kurang, kita pasif ya saudaraku. Mentang-mentang kita sudah merasa punya, kita nggak mau lagi lebih. Kita nggak mau lagi terlalu banyak bekerja. Kita cukuplah di sini aja, sampai di sini aja. Bukan ya saudaraku, bukan itu ketetapan Tuhan. Tuhan bilang kepala ya kepala. Naik ya naik, terus ke atas ya ke atas, ditinggikan di gunung-gunung ya, itu memang ketetapan Tuhan. Karena intinya adalah apa? Orang mau cari pengajaran, ya kan? Hanya kepada orang yang bisa dilihat. Makanya cahaya itu harus ditaruh di kota itu harus ditaruh di gunung, katanya ya. Pelita itu harus ditaruh di atas kaki Dian. Ya, seperti itu kan saudaraku. Nah, dikatakan kepuasan yang sejati ya adalah dari itu. Ya, jikalau aliran-aliran air hidup itu melimpah-limpah di dalam hidup kita. Nah, di dalam Yehezkel 47 saudaraku, saudara-saudaraku gini, berapa lama di dalam Tuhan? Ya, berapa lama kita di dalam Tuhan? Awal-awal kita di dalam Tuhan sangat sedikit pengetahuan kita, sangat sedikit pemahaman kita. Ya, termasuk juga sangat sedikit ketaatan kita mungkin. Ya saudara, karena kita masih mengerti sedikit. Di dalam Yehezkel 47 ya dikatakan gini. Ukur 1000 depa. Ya, 1000 hasta. Airnya semata kaki. Ukur lagi 1000 hasta. Airnya selutut. Ukur lagi 1000 hasta, 3 kali ngukur, 4 kali ngukur ya. Airnya sepinggang. Ukur lagi terakhir 1000 hasta, airnya udah tenggelam. Nggak bisa lagi. Ya. Dan pada saat katanya airnya udah seperti itu, dia akan mengalir. Tempat yang dilalui air itu katanya ya akan penuh dengan ikan. Di pinggir-pinggirnya ada penjala, ramai penjala. Tanaman yang ada di sekitar air itu bisa menyembuhkan. Berapa tahun sudah di dalam pemuritan? Berapa tahun sudah di dalam pengajaran? Semanakah aliran-aliran air kehidupan itu di dalam kehidupan kita? Apakah masih semata kaki? Ya, saudara-saudaraku, atau masih sepinggang? Sehingga kita susah sekali untuk all out dengan Tuhan kalau belum penuh. Ya, akhirnya
kita susah juga mungkin ya saudara-saudaraku untuk taat. Kita masih takut. Ya, padahal kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita akan dapat konfirmasi. Ya, bahwa sana mungkin saya agak sedikit sedih ya, dengan misalnya ya saudaraku, saya minta maaf buat teman-teman komsel saya sempat marah ya, bukan marah sih, enggak marah, menegur aja. Karena begini saudaraku, saya merasa beberapa kali saya kurang sehat, jadi saya nggak ke gereja. Blue ya, 2 kali yang saya ke gereja juga sempat nggak bisa masuk karena memang kondisi badan panas gitu ya. Kadang disuruh duduk dulu di luar, tunggu sampai turun-turun dikit. Kadang 36,9 udah tunggu duduk-duduk di luar baru bisa masuk. Jadi saya mungkin ada beberapa kali enggak. Tapi kemudian ketika saya ke gereja berikutnya, saya melihat tidak ada lagi anggota komsel saya yang ada di gereja. Mereka orang-orang muda. Ya, saya ketemu ada yang pulang gereja, saya ketemu ada yang begojek ke supermarket. Pulang gereja dia enggak ke gereja tapi dia begojek ke supermarket kayak gitu. Saya tegur benar, saya tegur. Ya saudara, karena kalau kita mau orang yang kita didik luar biasa, kita harus belajar luar biasa. Kita harus belajar luar biasa dulu. Orang luar biasa, pohon yang tidak baik. Ya, kalau memang kita punya visi, ya ambil keputusan berdasarkan Roh Kudus. Saya nggak apa-apa kalau memang Roh Kudus yang ngasih tahu, jangan ke gereja. Kamu di rumah aja, nggak usah ke gereja, di sana bahaya. Ya, nggak apa-apa sih kalau memang Roh Kudus mengatakan begitu. Tapi kalau Roh Kudus tidak mengkonfirmasi seperti itu, tetapi saudari-saudariku mengambil keputusan untuk nyaman, ya, saudara-saudariku akan susah sekali saudariku dipromosikan oleh Tuhan. Kalau saya ya saudaraku, susah kita dipromosikan oleh Tuhan. Lawang yang kecil seperti itu aja kita nggak berani. Gimana dengan sampai ke ujung-ujung bumi, saudara-saudaraku? Nggak akan. Tuhan bilang barang siapa setia kepada perkara kecil, kepadanya akan diberikan pertanggungjawaban untuk perkara yang lebih besar. Ya kan saudara-saudaraku? Makanya Tuhan antusias sekali dengan isi hati kita, saudara-saudaraku. Tuhan antusias sekali untuk setiap kita. Karena Tuhan antusias itulah, maka Tuhan akan kasih kepada kita proses, lingkungan, atau juga saudara-saudaraku orang yang akan cerewet dengan kita. Akan Tuhan pakai untuk berbicara mewakili Tuhan. Ya siapa saja, asal hati kita rendah hati mau dengar. Ya seperti itu ya saudara, tanpa melihat orangnya. Kalau memang benar yang dia katakan, why not? Ya, jangan kita seperti Yosia, Raja Yosia ya. Dia mati saudara karena dia enggak mau dengar Tuhan melalui mulutnya Neko. Neko itu musuhnya. Ya, Neko bilang pulang, aku enggak berurusan dengan kamu. Dia enggak mau. Karena dia bilang Neko itu Raja Mesir ini musuhku. Kenapa aku dengar dia? Ingat katanya Neko, aku diutus oleh Tuhan. Sampai Neko bilang begitu ya. Enggak, dia enggak percaya, hanya dia mati muda. Karena dia enggak mau dengar. Kayak gitu ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya makanya kita perhatikan setiap teguran. Kita perhatikan setiap ya, kita konfirmasi dengan Alkitab, dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kita. Makanya jangan pernah kita menjadi orang yang tidak bergembala kalau menurut saya. Kalau Roh Kudus katanya ditaruh di dalam hidup kita ini sebagai penolong, ya kan sebagai gembala kita secara pribadi yang ngasih tahu kita, jangan kita membiasakan diri kita menjadi orang yang tidak bergembala. Artinya ikut apa yang rame, ikut apa yang tren, viral, ya kan? Oh rame-rame orang nggak kesana, kita juga nggak ke situ juga. Emang bahaya kok saat ini, kayak gitu ya saudara. Coba konfirmasi dengan Roh Kudus, konfirmasi dengan penolong. Kita sudah belajar 1 bulan penuh, ada penolong di dalam hidup kita. Dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, kita diberikan bukan roh ketakutan, ya kan?
tetapi roh yang menuntun kita kepada apa? Keberanian, ketertiban. Ya seperti itu ya saudara-saudaraku. Nah, kembali lagi ya saudara-saudaraku ke kisah raja tadi ya. Kita lihat dia bisa semuanya, berhasil semuanya. Ya. Tapi dia tidak dikenan Tuhan. Di akhir hidup dia, ya, di akhir hidup dia malah mulai banyak masalah ya saudaraku, trouble. Ya, ada dibangkitkan musuh-musuh. Sebenarnya musuh-musuh itu bukan menghukum, tetapi untuk membuat dia berbalik. Ya saudaraku, tetapi bukannya dia berbalik, ini bahan PA kalau nggak salah di Kekristenan Sejati. Ya ada di Kekristenan Sejati ya, tentang kisah Raja Salomo ini. Dikatakan bahwa dia dikasih sesuatu musuh-musuh supaya dia berbalik kembali ke Tuhan, fokus. Tetapi bukannya katanya dia fokus ke Tuhan, dia malah memerangi musuh-musuh itu. Ya. Nah, sama ya saudara-saudaraku, dalam diri kita juga ya mungkin ada musuh-musuh ya saudara, musuh-musuh kayak gitu ya, yang Tuhan akan bereskan habis-habisan karena Tuhan memilih kita ya sebagai perwakilan Tuhan di bumi, surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, menjadi kesaksian bagi orang ya kan saudaraku. Maka Tuhan akan antusias sekali untuk menyempurnakan kita ya dengan segala macam cara menurut kelemahan kita masing-masing ya saudaraku. Kejatuhan kita, kalau saya minta maaf saudaraku, kalau dari pihak saya mungkin saya cinta uang dulu ya saudaraku, dulu ya. Makanya saya mengejar uang habis-habisan ya, dan saya mengalami banyak proses dari Tuhan untuk saya sembuh ya saudaraku. Mungkin saudara-saudara sudah tahu ya, saya bisa mengumpulkan uang sangat banyak ya, 100 juta. Zaman 7-8 tahun yang lalu itu banyak banget ya. Zaman sekarang mungkin kecil ya. Kayak gitu. Saya sudah punya uang segitu. Ya, dari saya mengelola hemat luar biasa. Tapi saudara tahu itu hilang dalam sekejap. Melalui usaha yang bangkrut. Ya kan saudara, hilang. Kayak gitu. Ya, sudah itu hilang saudaraku. Saya pinjam lagi. Setengah dari uang yang hilang itu. Itu saya bikin rumah kos-kosan. Karena saya bilang saya mau dapat 500 per bulan. Karena udah ada kamar mandinya besar ya. Itu waktu saya masuk untuk bersyukur waktu rumah itu udah jadi, saya duduk menyembah Tuhan, saya dapat ya dari Tuhan, serahkan rumah itu untuk komsel. Kebayang saudara, saya nggak punya apa-apa lagi. Tuhan minta itu untuk komsel. Ya kan, beranilah saya tolak. Saya dengar di dalam hati saya waktu saya lagi sujud menyembah. Tuhan saya nggak punya apa-apa lagi. Ya ini lumayan saya dapat 500 per bulan buat makan. Tidak. Tuhan minta buat tempat beribadah. Ya sudah, saya tidak berani yang membantah ya saudaraku. Saya serahkan ke Tuhan. Lalu saudara, saya beli tanah. Ya dengan uang yang terakhir ya, lumayan nanti kalau dijual. Saya cuma dapat apa ya namanya saudaraku, tanda terima dari buku apa tuh lagi, buku aku tuh kwitansi yang murahan yang harganya 2.500 ya, saya cuma dapat selembar tanda bukti bahwa saya sudah membeli tanah. Sampai sekarang itu saja buktinya, dan di mana tanah itu berada nggak tahu. Uang saya habis di situ lagi, habis semuanya. Ya kan saudaraku, Tuhan izinkan. Tapi saudaraku, saya mengalami begini. Ya itu yang membuat saya terus diproses, disempurnakan. Ya, waktu saya nggak punya apa-apa lagi saudara, bisa saudara, ada orang malam-malam, saya begini, Tuhan saya nggak punya apa-apa lagi nih. Saya punya anjing loh Tuhan yang perlu dikasih makan. Lalu ada orang di depan pagar, ketok-ketok. Sudah malam sampai saya melarikan diri, karena itu kan tempat sunyi saudaraku. Ternyata siapa? Ada mahasiswa. Dia bilang begini,
Dan saya nggak kenal dia dari farmasi dan saya ajarnya lama benar. Waktu dia melewati katanya daerah apa yang ada telur-telur telur itik itu ya, yang kuning, yang orange, dia ingat saya, Jar. Akhirnya dia membeliin saya satu kerak, ini ya, telur ikan kering, ya, apem, dodol, banyak benar saudaraku. Sekalian dikasih juga kain. Dia antarin lengkap di depan pintu pagar saya. Ya saudara-saudaraku, banyak banget. Buat saya seorang diri, ya 36 biji itu ada berdua sama Lucia ya waktu itu ya saudaraku. Luar biasa. Banyak peristiwa Tuhan yang membuat saya bisa melihat benar manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Kita bisa kehilangan segala sesuatunya asal kita tidak kehilangan Tuhan. Kita tidak bakal kelaparan kayak gitu ya saudara-saudaraku. Banyak proses yang Tuhan harus berikan kepada saya untuk saya paham saudaraku. Sehingga ya dari situ ya bukan berarti saya tidak antusias saudaraku untuk luar biasa mencari pendapatan. Karena apa? Penting sekali bagi saya untuk pendapatan banyak. Untuk apa saudaraku? Pelayanan bisa lancar. Ya saudaraku, bisa lancar pelayanan kalau banyak pendapatan. Kita punya rumah sendiri untuk komsel. Ibaratnya ya tidak usah diusir-usir orang. Ibaratnya kayak gitu saudara. Kita punya tempat ya untuk menampung orang yang sebelum pulang, sebelum dapat pekerjaan, dia bisa kerja di tempat kita. Dia nggak nyusahin orang tuanya. Ya kan? Nah, itu bagian paling kecil karena saya juga memang baru dapat kecil. Coba kalau dapat besar kita bisa lakukan banyak hal saudara-saudaraku. Karena dikatakan begini, kita harus bersahabat ya. Bersahabat dengan mamon. Pergunakan mamon. Ada ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Pernah baca firman-Nya? Pergunakan mamon. Ya, tentang bendahara yang tidak jujur itu nah. Tapi dia cerdik. Ya, kita disuruh mempergunakan itu, saudara-saudaraku. Kita disuruh memakai itu bagi pelayanan supaya pelayanan berjalan lancar. Ibaratnya ya, saudaraku, kita enggak setengah mati. Ya, hanya berdoa saja kayak gitu. Padahal kita sudah diberi kekuatan. Ada firman mengatakan ya saudaraku, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tapi bukan berarti ya saudara itu tujuan kita. Makanya kita seimbangkan. Ya tetap Tuhanlah yang pertama, lalu selanjutnya ketika Tuhan kasih kita sesuatu ya, untuk kita berkobar-kobar terhadap suatu perkara, jangan ditahan-tahan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah kemudian lagi saudaraku, di dalam 1 Korintus ya 13 kayak gitu ya, untuk membuat gini loh, dikatakan di situ ya, nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, ya, bahasa roh akan hilang. Tetapi yang tinggal itu apa? 3 saja katanya ya, iman, pengharapan, kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Ya, iman, pengharapan masih kita pakai di bumi ini. Ya, kita beriman akan suatu perkara. Ya, kita berharap ya. Tapi kalau kita sudah kembali ke Tuhan, tinggal kasih yang ada. Kenapa kita ngasih Tuhan di sana? Kita enggak punya iman, kita tidak beriman lagi ya. Waktu kita udah ketemu Tuhan, kita tidak berharap lagi ya. Waktu kita ketemu Tuhan ya, ya kan? Tetapi, nah, kalau itu ada di dalam diri kita ya, lebih kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, lebih daripada ini untuk berbicara ya saudaraku, untuk yang kita yang bermegah secara rohani. Kita bermegah, kita hebat berbahasa roh. Tadi kita berbicara kalau kita bermegah secara jasmani. Sudah ada contoh ya, sudah ada contoh Raja Salomo. Dan contoh banyak lagi deh kalau kita baca Alkitab. Kalau kita lihat orang bermegah tamak, serakah, bukan hanya dalam perkara jasmani saudara, perkara rohani juga mungkin. Kita merasa bahwa wah, kita lah orang yang paling dipilih Tuhan, kita berbahasa roh paling hebat, kita bernubuat paling jago, kita saudaraku, apa yang kita katakan terlaksana kayak gitu ya. Nah, sehingga kita bermegah atas perkara itu. Dikatakan bahwa semua akan lenyap. Segala bahasa roh, nubuatan katanya ya, semua lenyap. Yang tinggal iman, pengharapan, kasih. Dan terbesar diantaranya kasih. Kasih itu akan kita bawa sampai kita kembali ke Tuhan. Ya saudaraku, di dalam kasih, di atasnya lengkap kan?
saudaraku, tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak macam-macam. Ya saudaraku, sehingga kita tidak usah kita merasa kita ini kesayangan Tuhan, semua kesayangan Tuhan. Ya saudara-saudaraku, bersyukur benar kalau kita dipakai Tuhan, bersyukur benar. Ya anugerah. Ya, bahwa kita bisa bukan karena kuat, bukan karena gagah, karena memang Tuhan yang mau. Kalau Tuhan tidak mau, bisa aja sekilat juga kita nggak dipakai lagi oleh Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kemudian ya Lukas, kita lihat saudara-saudaraku, Lukas 12 ayat 13. Orang kaya yang bodoh, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ya itu penegasan aja mungkin saudaraku ya. Penegasan saja. Ya bahwa kita nggak akan bakal. Jangan sampai kita mengalami ya. Karena di dalam firman Tuhan kalau kita selidiki Alkitab, banyak hal yang bisa bikin kita nggak puas. Di dalam Kidung Agung dikatakan selain dunia orang mati, apalagi yang bisa bikin orang tidak puas? Cinta katanya. Cinta juga bikin orang tidak puas. Ya tamak, selalu kepingin kayak gitu ya. Harta juga harta kalau orang di dunia bilang harta tahta wanita kayak apa ya, kayak gitu ya saudara. Pengejaran itu menggairahkan, benar, menggairahkan. Sehingga membuat kita bisa lupa, tergeser ya. Sudah tidak menarik lagi acara doa, kelamaan doa, kebanyakan doa. Kebanyakan peribadatan rohani kita nggak produktif. Bisa ya, sampai kita kepikiran seperti itu. Mungkin kalau orang muda belum tahu karena masih banyak waktunya, tapi kalau orang sudah bekerja, tahu benar artinya, ya tahu banyak benar artinya waktu itu adalah uang. Kayak gitu ya saudaraku. Nah, kalau kita tidak saudaraku, tidak dekat dengan Tuhan, ya, tidak kuat dengan Tuhan, kita bisa tergeser saudaraku. Ya. Nah, kemudian ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan tentu saja inginkan ya saudaraku, kita luar biasa. Luar biasa berarti saudara-saudaraku, kita bisa banyak ya memperoleh kemenangan dan keberhasilan dalam hidup, sehingga begini saudaraku, kita bisa membagikan kepada orang. Ada firman ya, katakan ya, membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ya saudaraku, sehingga kita tidak datang ke dia hanya berdasarkan kata-kata, tapi kita datang ke dia berdasarkan perbuatan, ya, tindakan iman. Kalau kau punya saudara, katanya, kau punya saudara yang tidak punya pakaian kedinginan, terus kita bilang begini, "Saudara, selamat jalan, semoga kamu tiba dengan selamat dan kamu hangat badanmu." Tapi kita nggak kasih dia apa-apa. Itu sama dengan katanya iman tanpa perbuatan mati, ya. Tetapi apa yang bisa kita perbuat bagi dia? Untuk kita bisa perbuat bagi sesuatu bagi orang, kita perlu yang namanya luar biasa saudaraku. Kita perlu yang namanya ya berani dituntun oleh Roh Kudus untuk lebih lagi. Kadang-kadang saya melihat ya banyak orang sedang dipromosikan oleh Roh Kudus untuk naik, dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Ya, karena dia anggap bahwa itu ya misalnya suatu hari gini. Ayo kamu ngajar ini. Kamu sudah bisa loh sebenarnya ngajar ini. Dia bilang, enggak, aku enggak biasa. Aku enggak menguasai. Tapi kan kamu sudah biasa, sudah sering. Enggak, tapi aku enggak. Berarti itu dia buat stop. Roh Kudus bekerja di dalam hidup dia. Stop. Karena dia kalau menurut saya ya, dia mengabaikan roh yang ada di dalam dia. Yang kepingin dia naik level lagi. Saya berdasarkan pengalaman saudaraku. Saya dulu
Saya dulu mengajar di bimbel itu hanya bisa nyelesain soal-soal SD, SMP. Ya, kalau SMA saya nggak bisa. Coba kalau saya tetap bilang gini, kalau saya ditanya orangnya, kamu ngajar SMA? Tidak, maaf saya nggak bisa, saya cuma bisa SMP. Maka saya akan tetap sampai 7 turunan hanya bisa mengajar SMP. Tapi suatu hari terjadilah bimbel itu tidak ada pengajar SMA-nya. Walaupun saya itu paling jelek kalau ngajar SMA. Saya harus pontang-panting menyiapkan bahan pengajaran untuk SMA. Sekarang biar tidur dikasih bangun, saya bisa ngerjain soal apa saja. Lalu dibawa lagi, berani enggak ngerjain soal olimpiade? Wah, saya juga tuh pontang-panting waktu memulainya. Tapi ya setelah itu kalau ada di kampus, saya termasuk salah satu tim yang menyelesaikan soal olimpiade. Kita mau dipromosikan Tuhan lebih lagi. Ya, tetapi banyak orang bilang stop. Saya nggak bisa. Saya nggak mau. Saya nggak ahli di situ. Bagaimana kita mau ahli kalau kita nggak dilatih? Kalau kita nggak diajar? Kalau kita nggak dibiasakan? Makanya saudaraku, ya kalau saudara punya pola seperti itu, lihat apa yang saudara kerjakan juga ngepas. Maaf ya. Ya saudara-saudaraku, pada Roh Kudus tidak pernah membuat kita ngepas. Roh Kudus itu memanggil kita luar biasa. Jangan pernah menghentikan karunia, kuasa yang ada pada kita. Diinginkan orang yang berani berkata, ya saya mau. Bukan hanya perkara rohani loh saudara, perkara juga profesional. Ya saya mau. Saya mau dipromosi lebih lagi. Pertanggung jawabannya memang besar, Pang. Memang kita tidak bisa santai-santai saudaraku. Ya, Tuhan ajarkan perkara yang sangat kecil bagi saya. Suatu hari saya kepingin sekali, entah kenapa, digerakkan Tuhan untuk menanam. Entah kenapa. Saya menanam dan tidak berhenti menanam sampai ratusan di halaman rumah saya. Saya bisa menikmati panen, tetapi sebenarnya saudaraku, saya harus tiap hari itu pontang-panting mengangkut air untuk menyiram tanaman saya. Setiap hari. Saya bertanggung jawab, kalau saya tidak siram, saya bersalah di hadapan Tuhan. Mas saya kenapa menanam baru tidak mau memelihara? Ya kan? Seperti tanaman itu bilang begini, ya mana pertanggung jawabanmu? Jadi saya biasa pulang udah capek malam-malam, saya pikul air sampai 20 kali. Saya sirami semua. Sampai saya merasa tanaman itu bilang begini, terima kasih ya. Saya lewati mereka, ya sama-sama, saya capek. Ya kayak gitu ya. Saudaraku, kita berani enggak lebih, kita berani bertanggung jawab untuk apa yang kita lebih. Banyak orang gak mau, capek. Ya, orang muda yang dikaruniakan, bukan orang muda aja ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikaruniakan oleh Tuhan Roh Kudus untuk kita semua luar biasa. Jangan pernah bilang, saya tidak bisa. Stop, saya nggak mau, saya mau begini aja. Jangan. Izinkan Roh Kudus membimbing kita supaya kita luar biasa. Bukan supaya kita jadi tamak, supaya kita memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan terakhir, intinya adalah harta benda kita sama dengan orang Israel adalah takut akan Tuhan. Dan pengenalan akan Allah itulah harta benda kita. Amin saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya itu saja mungkin yang saya bawakan hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk firman dan kebenaran yang sudah kita dapatkan pada sore hari ini. Kita katakan kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, kita katakan, kau tahu hatiku Tuhan, ya, kau tahu rinduku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih Tuhan di dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa memuaskan kami Tuhan. Tidak ada yang bisa Tuhan membahagiakan kami Tuhan. Tidak ada yang bisa Tuhan membawa kami sampai kepada kekekalan Tuhan. Selain daripada Engkau saja ya Bapak. Karena itu biarlah Engkau besar di dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terutama Tuhan. Menempati tempat yang terbaik Tuhan. Di dalam hati setiap orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Pada sore hari ini ya Bapak. Kita katakan kepada Tuhan kita. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu
Mari Tuhan, pada hari ini Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa Tuhan. Biarlah Engkau mempertajam Tuhan setiap saudara-saudara, setiap kami semua yang mendengar firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Kalau Engkau memanggil kami sampai ke ujung-ujung bumi ya Tuhan. Engkau memanggil kami Tuhan sampai Tuhan kepada bangsa-bangsa Tuhan. Kami mau siapkan diri kami Tuhan untuk dipakai oleh-Mu ya Pak. Lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Mari pulihkan setiap kami ya Tuhan. Sempurnakan setiap bejana-Mu ya Bapa. Sempurnakan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Menjadi orang-orang Tuhan yang mau mengambil posisi-posisi utama, yang mau mengambil posisi-posisi pemimpin Tuhan, yang mau mengambil orang yang bertanggung jawab pada perkara yang besar Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Bapa atas jemaat-Mu ya Tuhan, atas milik kepunyaan-Mu Bapa. Haleluya. Katakan Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalan kami Tuhan, dalam segenap jalan, dalam setiap langkah kami, dalam setiap langkah, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin Tuhan, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terindah di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau sore hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali Tuhan, supaya benar Tuhan kami boleh menjadi gereja-gereja yang menang atas ketamakan Tuhan. Hati kami tidak sedang terpaut kepada hal-hal yang daripada dunia ini Tuhan, tapi biarlah sungguh seluruh jemaat Tuhan, kami boleh cinta kami melebihi segala sesuatunya kepada Engkau. Tidak ada satu pun yang melebihi cinta kami selain daripada Engkau Tuhan. Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami. Engkaulah yang terutama dalam seluruh aspek kehidupan kami. Saat kami sedang kuliah,
saat kami sedang bekerja Tuhan, saat kami berumah tangga Tuhan. Kami katakan Kaulah yang terutama dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, mari bangkitkan setiap kami Tuhan. Gereja yang benar-benar mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan syukur kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang berkati dengan berkat yang berlipat ganda, dengan tangan-tangan yang beri dengan sukacita. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, jemaat Tuhan, saya silakan duduk. Kita akan berikan persembahan. Saya minta supaya setiap kita tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Jadi tetap kita jaga jarak. Sambil kita memberikan persembahan, kita puji Tuhan, kita katakan ceritakanlah. Informasi pelayanan sepanjang minggu ini. Saya persilahkan untuk multimedia boleh menampilkannya. Sampai bumi penuh kemuliaan. Berikut kita akan saksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Pelayanan anak, Komsel Anak pada hari Sabtu 19 Juni jam 4 sore bertempat di rumah di kita Kuina. Jangan lupa bergabung ya teman-teman. Dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu 20 Juni jam 10 pagi secara online melalui video. Pelayanan pelajar, Komsel Pelajar. Selamat datang di sepanjang saudara-saudari, baik secara online maupun onsite. Karena di Banjarbaru mempunyai akan keselamatan, kesejahteraan kota dan bangsa sampai bumi penuh kemuliaan. Pelayanan anak, Komsel Anak pada hari Sabtu 19 Juni jam 4 sore bertempat di rumah di kita Kuina. Jangan lupa bergabung ya teman-teman. Dan pelajari jam 10 pagi secara
Ponsel pelajar pada hari Sabtu 19 Juni jam 1 siang secara online melalui Zoom. Pelayanan mahasiswa Komsel Mahasiswa 1 sampai dengan 7 pada hari Kamis 17 Juni jam 6 sore secara onsite dan juga online. Pelayanan profesi Komsel Profesi pada hari Jumat 18 Juni jam 7 malam secara online melalui Zoom. Dan pelayanan keluarga Komsel Keluarga pada hari Jumat 18 Juni jam 7 malam bertempat di rumah keluarga Bapak Haryanto. Bersama-sama kita saksikan informasi ulang tahun 1 minggu ke depan. Ibu Junita Simanjuntak pada hari ini, Minggu 13 Juni. Saudari Monica Bunga pada hari Kamis 17 Juni. Selamat ulang tahun, sehat selalu, semakin menggenapi rencana Tuhan, dan selalu dalam keberkatan Tuhan. Demikian informasi pelayanan di KKD Banjarbaru. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. 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 Kita katakan Dialah yang besar. Sore hari ini kami mengucap syukur. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terus berdoa buat bangsa kami, mengingatkan akan Engkau atas bangsa ini Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, kekuatan manusia tidak seberapa Tuhan, kekuatan pemerintah kami juga tidak seberapa ya Tuhan. Kami tahu kekuatan Tuhanlah, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhanlah yang sanggup menjaga, melindungi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami rindu supaya bangsa ini Tuhan hari demi hari semakin dipulihkan Tuhan. Ekonomi kami
lebih baik ya Tuhan. Ada pembangunan yang lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu supaya tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang miskin ya Tuhan, yang kekurangan makanan ya Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan, supaya pemerintah kami bisa membuat pemerataan ya Tuhan. Marilah Roh Kudus, mampukanlah pemerintah kami, berikanlah mereka hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini, untuk membangun bangsa ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menumpangkan tangan kami atas presiden kami, wakil presiden kami. Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang menolong dia senantiasa dalam segala apapun yang dikerjakannya. Kami berkati setiap para menteri yang bekerja Tuhan, supaya sungguh Tuhan juga mampukan mereka untuk membuat solusi-solusi dalam setiap permasalahan yang ada ya Tuhan. Dijauhkan daripada mereka mencari kepentingan sendiri, kepentingan golongan. Biarlah kepentingan bangsa di atas segala-galanya Tuhan. Itu Kau kerjakan Tuhan atas para menteri kami. Kami berkati DPR Tuhan, kami berkati MPR Tuhan, kami berkati MA. Kami berdoa supaya Tuhan tolong mereka semua. Setiap orang-orang bertugas di sana, dicurahkanlah Tuhan takut akan Tuhan di hati mereka, sehingga dalam mengerjakan pekerjaan mereka mengerjakan dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa supaya terus bangsa kami menjadi bangsa yang aman ya Tuhan. Dijauhkan daripada kerusuhan, kekacauan, dilalukan paling nggak dihitung lah dulu motifnya. yang jahat, yang menginginkan yang buruk. Kami katakan dia rancangan-rancangan yang tidak berasal daripada Tuhan dilalukan atas bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari bangkitkan seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan bangkit menjadi pemenang, menjadi alat Tuhan, bahwa Engkau juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain ya Tuhan. Kami gerejamu di tempat ini Tuhan, kami mau antusias Tuhan, untuk kami Tuhan mau memberitakan kabar baik Tuhan atas Kalimantan Selatan Tuhan, atas Indonesia Tuhan, atas bangsa. Munculkanlah di jemaat di tempat ini adalah murid-murid Kristus, murid-murid yang unggul ya Tuhan, yang berbeda ya Tuhan, yang memberikan seluruh hikmat Tuhan untuk Kau pakai Tuhan, baik mereka baik sebagai bisnismen, baik apapun bidang mereka ya Tuhan, mereka rindu memberikan yang terbaik supaya Allah ditinggikan di sana, supaya Tuhan dilihat di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari berkati seluruh pelayanan yang ada. Kami berkati pelayanan keluarga, supaya keluarga-keluarga yang ada di pelayanan ini Tuhan tuntun mengalami kemenangan dalam rumah tangga mereka. Mahasiswa-mahasiswa Engkau tuntun dalam pergaulan mereka, dan mereka menyelesaikan kuliah mereka. Selama mereka di kampus, mereka berdampak untuk kerajaan-Mu Tuhan. Buat pelajar-pelajar ya Tuhan, jadikan pelajar-pelajar anak-anak muda ini takut akan Engkau, suka menyembah-Mu Tuhan, suka Tuhan memberitakan kabar baik kepada teman-teman mereka ya Tuhan. Anak-anak Tuhan Kau juga lawan Tuhan, supaya sungguh banyak generasi-generasi berikutnya Tuhan, Tuhan akan dipersiapkan Tuhan menjadi alat Tuhan. Terima kasih buat pelayanan-pelayanan misi. Kami berdoa supaya Tuhan bekerja di sana, dibangun kerajaan Allah di sana. Buat Tuhan pelayanan STA Tuhan, kami mau gerejamu terlibat lebih besar lagi ya Tuhan, supaya kehidupan kami yang Kau tetapkan bahwa umat-Mu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi suku bangsa. Ini kami pakai kami ya Tuhan, buat kami terus semakin bergairah Tuhan untuk melayani STA ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Tuhan sudah tolong kami. Mari tolong kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Sehingga saat sampai mobil tadi. dengan ucapan syukur, karena kami melihat Tuhan yang menolong kami, menyertai kami.
kasih Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberkati kita, wajahnya diarahkannya kepada kita, sebab kita adalah umat kesayangannya. Biarlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, biarlah penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus itu menghibur menolong kita senantiasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berkata bersama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Sudah selesai. Recording start. Shalom, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah bergabung di ibadah online GKKD Banjarbaru. Apabila ada yang ingin menyapa satu dengan yang lainnya, dipersilakan